Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Komputasi Kelautan tahun 2020. Praktikum ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Bapak Dr. Zerwan SPI MSc, Bapak Tengku Ziaul Qadri PhD, dan Ibu Elis Nur Julius Tiningsi MSI, serta dibantu oleh Asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan ini memasuki materi yang keempat, yaitu dasar-dasar pemrograman yang akan dipandu oleh Abang Ilham Syahlam dan saya sendiri Afina Mawanatul Maula. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama adalah pemrograman. Pemrograman merupakan sekumpulan instruksi yang merupakan penyelesaian masalah. Dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Pemrograman adalah suatu bentuk kumpulan kode-kode instruksi dari bahasa program yang ditulis, diuji, dan dikembangkan menjadi sebuah program secara analogi. Coding merupakan kegiatan untuk berkomunikasi dengan sistem mesin perangkat komputer, sedangkan bahasa pemrograman adalah lebih diartikan sebagai sistem perintah untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya adalah jenis pemrograman. Yang pertama adalah jenis pemrograman web. Fungsi utama dari jenis pemrograman ini adalah untuk menyusun sebuah fungsional website agar menjadi lebih mudah digunakan. Contohnya adalah Gmail, Facebook, Tumblr, dan lain-lain. Kemudian pemrograman aplikasi. Jenis pemrograman ini akan lebih berfokus pada hasil untuk menyusun sebuah aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan lain-lain. Kemudian pemrograman sistem operasi. Pemrograman ini adalah salah satu pemrograman yang penting karena digunakan sebagai jenis pemrograman yang membentuk sebuah perangkat komputer. Sistem operasi harus diinstalasi terlebih dahulu pada sebuah komputer untuk bisa berfungsi dengan baik. Contohnya kalau pada komputer itu adalah Windows, Linux, iOS, dan seterusnya. Sedangkan pada smartphone ada Android dan iOS. Kemudian adalah pemrograman game. Tipe pemrograman ini merupakan jenis pemrograman yang paling sulit karena harus menggabungkan antara desain visual dan juga sintaks untuk menjalankan algoritmanya. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan salah satu aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan mana data yang akan diproses oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, serta langkah-langkah apa saja dan jenis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Fungsi bahasa pemrograman ini adalah untuk menyalurkan perintah yang diberikan seorang programmer untuk memproses sebuah data. Perintah yang diberikan harus sesuai dan bisa dimengerti oleh mesin. Untuk jenis-jenis pemrograman meliputi PHP, Java, JavaScript, dan Java. Sebenarnya banyak jenis-jenis pemrograman ini dapat kalian cari di Google atau di laman situs web lainnya atau melalui jurnal juga ada. Kemudian yang pertama adalah PHP atau Personal Homepage. Bahasa pemrograman PHP ini digunakan untuk menyusun skrip pada website. Skrip ini akan menjalankan sebuah alur yang dituliskan oleh sebuah programmer untuk menentukan sistem kerja dari sebuah website. Website yang dibuat dengan PHP ini bersifat pribadi. Bahasa pemrograman ini sudah berhasil menyusun berbagai website besar seperti WordPress, Facebook, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman ini dapat diunduh dengan gratis dan bersifat open source. Selanjutnya adalah JavaScript. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang skripnya dijalankan melalui browser perangkat pengguna. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang skripnya dijalankan oleh server. JavaScript ini digunakan untuk menyusun pembuatan dan pengembangan sebuah website. JavaScript ini membuat website menjadi lebih responsif. Jadi apabila tidak ada masalah, tapi akan sangat berpengaruh pada tampilan website. Kemudian yang selanjutnya adalah Java. Java ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan dapat dijalankan pada segala jenis sistem operasi. Karena
karena perkembangan Java ini tidak hanya terfokus pada satu sistem operasi saja, tetapi juga dikembangkan untuk segala jenis sistem operasi. Kemudian, Java ini bersifat open source. Karakteristik pemrograman Java ini sederhana, berorientasi objek, terdistribusi, integrated, robust, secure, arsitektur neutral, portable, performance, multi-threaded, dan dynamic. Java ini dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi, bahasa pemrogramannya tidak sulit, berorientasi objek, dilengkapi perpustakaan, pengumpulan sampah secara otomatis. Sedangkan kekurangan dari bahasa pemrograman ini adalah kurang kompatibel, mudah dikompilasi, dan penggunaan memori yang banyak. Pada dasar pemrograman ini, kita menggunakan bahasa pemrograman Java dan aplikasinya adalah processing. Processing ini adalah bahasa pemrograman dan lingkungan pemrograman yang bersifat open source untuk memprogram gambar, animasi, dan interaksi. Processing ini digunakan untuk menjalankan dasar-dasar pemrograman komputer dalam konteks serupa dan berfungsi sebagai buku sketsa perangkat lunak dan tool produksi profesional. Software ini dapat diunduh melalui webprocessing.org. Selanjutnya adalah mode pemrograman. Yang pertama adalah mode statistik. Mode statistik ini digunakan untuk membuat gambar statik. Contohnya, berikut adalah contoh skrip untuk membuat mode statistik. Selanjutnya adalah mode aktif. Mode aktif ini menyediakan bagian setup sebagai opsional yang akan berjalan ketika program mulai berjalan. Kemudian bagian draw akan berjalan selamanya sampai program dihentikan. Pada praktikum ini kita menggunakan mode aktif. Selanjutnya adalah mode Java. Mode ini memungkinkan menulis program Java secara lengkap di dalam lingkungan processing. Berikut adalah contoh skrip yang digunakan untuk mode Java. Selanjutnya adalah keterangan perintah pada processing. Sebenarnya, untuk keterangan perintah ini dapat kalian lihat pada laman web https processing.org. Namun di sini terdapat juga contohnya. Yang pertama adalah void setup. Void setup ini merupakan kode yang digunakan untuk opsional yang akan berjalan ketika program mulai berjalan. Jadi void setup ini digunakan pada saat untuk memulai program. Kemudian terdapat juga bagian void draw yang akan berjalan selamanya sampai program dihentikan. Kode-kode ini dilengkapi dengan tanda buka kurung dan tutup kurung sebagaimana untuk menjalankan perintahnya. Kemudian terdapat juga size. Size ini merupakan ukuran. Misalnya size ini akan contohnya itu apabila digunakan pada saat ingin membuat lingkaran, persegi, atau menulis huruf. Jadi untuk menjalankan kode size ini dengan mengetik size, jangan lupa disertakan dengan buka kurung dan memasukkan berapa ukuran yang akan kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah fill. Fill ini merupakan warna. Untuk tingkatan warna yang digunakan ini menggunakan angka. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 225. Jangan kurang dan jangan lebih. 0 sendiri itu adalah warna hitam dan 225 itu adalah warna putih. Kemudian adalah semicolon. Semicolon ini adalah sebuah tanda titik koma yang digunakan untuk menjalankan perintahnya. Apabila setiap keterangan tidak disertakan dengan semicolon, maka perintah tersebut tidak akan berjalan. Untuk jenis-jenis perintah yang lain atau keterangan yang lain dapat kalian lihat melalui internet. Di situ terdapat juga laman web yang dapat digunakan untuk mencari keterangan perintah lainnya. Langsung saja untuk langkah-langkah praktikumnya yang akan dipandu oleh Bang Ilham Syahalam. Awalnya tuh kita harus download dulu processing. Nah, buka webnya seperti diklik. Kemudian ada itu referensi, itu boleh dilihat, itu sebagai acuan kalian untuk mengenali keterangan dari setiap perintah. Kemudian download processing seperti di kursor, pilih kalian OS-nya apa. Kalau abang Windows 64 bit. Nah, dia akan terdownload.
otomatis tanpa ada iklan-iklan. Tunggu sampai selesai, kurang lebih 127 MB. Nah, setelah selesai, kemudian kita ekstrak dari arsip tersebut, RAR. Nah, kita ekstrak. Selanjutnya bisa langsung dipakai aplikasinya tanpa harus diinstal. Kita klik. Tunggu sebentar. Processing ini menggunakan bahasa pemrogramannya Java. Jadi di sini kan bahasa pemrograman itu kan banyak. Kita di sini pakai Java. Kenapa pakai Java? Karena kita mau membuat interaksi animasi menggunakan software processing. Nah, pertama kita tulis dulu pfont sama pfont font 1 itu maksudnya itu adalah inisialisasi data atau pemberian nama terhadap data. Jadi font 1 itu merupakan huruf. Jadi dia itu menggunakan huruf. Jadi yang namanya font 1 itu adalah huruf. Jadi itu boleh kalian ganti jadi huruf atau tulisan nama kalian sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi di depannya ditulis pfont. Nah, itu menandakan bahwa font 1 yang abang tulis di situ merupakan inisialisasi untuk huruf. Kemudian kita klik void setup. Nah, void setup ini merupakan aliran program yang menjalankan program satu kali saat program itu dimulai. Nah, di void setup itu diberi tanda kurung kurawal. Itu artinya himpunan. Kemudian setelah tulisan setup diberi tanda kurung biasa. Perhatikan dalam penulisan karena bahasa pemrograman ini sangat sensitif, terutama kapital itu pengaruh. Jadi ditulis tanda kurung itu merupakan suatu himpunan dari aliran kode. Kemudian di dalam kurung kurawalnya itu kita masukin kode apa yang ada di dalam setup tersebut. Jadi void itu artinya aliran. Jadi sebuah himpunan yang mengandung beberapa kode-kode. Jadi program yang akan kita mulai pertama itu adalah size. Size ini merupakan, kan sudah dijelasin kan di PPT, belum deng. Size ini merupakan kanvas yang akan kita gunakan. Nah, kalau 960, 473 itu merupakan panjang dan lebar kanvas. Panjangnya 960, lebarnya itu 473. Setelah kita run, ada di pojok kiri itu run. Nah, itu panjang lebarnya bisa dilihat, itu tampil. Jadi 960 itu sebesar itu yang di layar. Tandarannya itu ada tanda play ya di pojok kiri atas. Kemudian background ini untuk pewarnaan pada kanvas kita tadi. Backgroundnya kita beri dalam kurung 255, itu artinya berwarna putih. Rentan warnanya itu 0 sampai 255. 0 itu berwarna hitam, 255 itu berwarna putih. Ini menggunakan warna dari satu warna atau black and white. Nah, karena 255 putih jadi kanvas kita. Kemudian font 1, kita sebelumnya kan sudah inisialisasi itu font 1. Nah, di font 1 itu kita lakukan perintah create font warna biru dan tulis nama dari huruf yang akan kita gunakan. Di sini huruf yang kita gunakan itu Algerian dengan size-nya itu 30. Itu terserah mau di apapun tulisannya nggak apa-apa. Cuman di dalam penulisan itu ditaruh tanda kutip 2. Kemudian di void draw merupakan suatu aliran atau himpunan dari program-program kode-kode yang kodenya itu tidak dijalankan satu kali seperti setup. Dia akan berulang-ulang jalankan kodenya. Dia berulang-ulang sampai programnya selesai. Di dalam void draw tersebut kita tulis struct. Struct itu merupakan, bukan struct penyakit ya. Struct ini garis bingkai. Garis bingkai dari shape yang akan kita gunakan. Kita di sini akan membuat persegi. Kemudian ada stroke weight, itu tebalnya 1. Kemudian fill dan range. Fill itu untuk pewarnaan pada rectangle atau persegi yang akan kita gunakan. Itu angkanya boleh terserah kalian mau ada berapa angka. Di situ abang tulis ada 3 angka. Itu artinya pergabungan dari RGB atau 3 warna. Jadi warnanya enggak hitam putih. Kombinasi warna 6, 34 dan 234.
itu menghasilkan warna biru. Kemudian rectangle itu di dua angka pertama itu 50 itu merupakan koordinat. 50 pertama X, 50 kedua Y, kemudian 860 itu panjang dari perseginya, 373 merupakan lebar dari perseginya seperti dilihat pada display kalian itu setelah di running. Nah, kemudian kita buat lagi persegi yang ada persegi satu lagi dengan ukuran yang lebih kecil dengan titik koordinat yang berbeda serta fill atau warnanya yang berbeda. Stroke weight itu boleh kalian ubah ya, 1 mau jadiin 5, itu gak apa-apa, terserah. Stroke weight-nya terserah. Stroke-nya itu nilainya itu 0 sampai 255. Nah, itu kok persegi yang kita buat untuk yang kedua ini. Kemudian kita menggunakan teks yang telah kita inisialisasi tadi. Jadi kita gunakan text size-nya itu 37. Itu ukuran teks, ukuran hurufnya. Kita tulis 37. Fill 0 artinya berwarna hitam. Kemudian teks font-nya itu font 1. Font 1 itu apa? Font 1 itu Algerian yang sudah kita tulis di inisialisasi di atas. Kemudian kita tulis teks dalam kurung praktikum komputasi. Nah, itu nanti muncul di running programnya. Nah, seperti dilihat. Nah, muncul kan. Kemudian yang bawah itu apa? Yang color middle itu untuk pewarnaan pada persegi yang akan kita buat di bawahnya. Sebagai contoh ini perseginya. Abang menggunakan push matrix dan pop matrix supaya nggak tumpang tindih. Jadi kelihatan mana yang di depan, mana yang di belakang. Karena ini program jadi dia agak sensitif. Nah, seperti ini dia, nggak tumpang tindih. Artinya nggak bercampur. Itu. Terus ada translate. Translate ini merupakan penempatan titik koordinat deviasinya. Jadi nanti kan kalian di situ nambah rectangle ada 2 itu di bawah push matrix itu ada 2 rectangle itu 0 0. Nah, seharusnya kalau 0 0 itu koordinatnya itu ada di pojok kiri, tapi menggunakan translate dia akan sedikit bergeser begitu, dan juga rectangle yang ada di bawahnya. Nah, berikut kode-kodenya itu scriptnya, mungkin nanti abang kasih script ini. Script dari kode ini boleh kalian download dan kalian modifikasi. Nah, ini penambahan juga, ada nama, ada koordinatnya, ada warnanya. Nah, nanti dia tertulis seperti itu. Kalau kurang jelas boleh kalian lihat di referensi apa sih maksud dari angka-angka itu. Nah, angka itu ada yang ukuran, ada menempatkan koordinat dan sebagainya. Itu bisa kalian lihat di processing reference. Nah, harus ada push matrix dan pop matrix, itu merupakan ya biar tulisannya itu jelas, nggak tertimpa background gitu. Ini kita pakai translate lagi, fill outside, fill middle. Nah, middle-nya ini ada 2, ada middle di belakangnya 1, ada nggak ada tulisannya. Ini mengartikan inisialisasi yang berbeda. Nah, gini jadinya, karena warnanya berbeda kita buat di color middle itu boleh kalian. Nah, ini boleh kalian modifikasi, terserah kalian. Tapi nilainya tuh 0 sampai 255, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Untuk pewarnaannya. Kemudian kita tambah lagi teks satu lagi untuk menambahkan kolom NIM. Nah, itu abang tulis NIM jadi 115 300 itu merupakan koordinatnya. Bisa kalian lihat fontnya itu font 1 Algerian, boleh kalian tambahin fontnya lagi. Tapi kalau mau menambahkan font kalian harus inisialisasi data lagi, pfont font 2 misalkan. Karena kita menggunakan satu font, jadi kita hanya perlu satu inisialisasi. Kemudian masukin NIM kalian. Nah, jadi kurang lebih kotaknya segini. Kita membuat desain seperti kartu nama dengan cara sederhana menggunakan processing.